Kalau ada yang bilang kenapa sih harus jauh-jauh peduli sama Palestina, urus aja negara sendiri, diri sendiri, keluarga, orang tua, gak usah sok peduli sama Palestina. Oke, kita jawab poin pertama dari segi agama. Seluruh agama mengajarkan kita untuk berbuat baik dan peduli atas seluruh manusia. Jadi berbuat baik kepada diri sendiri dan berbuat baik kepada hal yang lebih luas bukanlah sesuatu untuk dibandingkan, tetapi kedua hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Poin kedua, warga Indonesia memegang erat prinsip Pancasila. Salah satunya adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah perlakuan kejam Israel menunjukkan sebuah keadilan dan beradab? Poin ketiga, jangan jadi manusia yang seperti kacang lupa sama kulitnya. Coba flashback lagi gimana perjuangan Palestina bersama para tokoh Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan mayoritas negara Timur Tengah yang akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia adalah berkat andil besar dari Palestina. Padahal waktu itu bisa aja Palestina bersikap cuek, acuh dan gak peduli. So, think smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, saya termasuk orang yang tidak setuju jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya permasalahan Israel dan Palestina diselesaikan dengan jalur kekerasan, diselesaikan dengan jalur peperangan. Kenapa Gus AA tidak setuju? Karena yang pertama, konflik Israel dan Palestina ini sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Ketika saya belum lahir sampai sekarang saya menua, konflik gak pernah selesai. Pelan tapi pasti Israel mulai terus menguasai lahan-lahan yang ada di Palestina. Dan mungkin sekarang Palestina banyak dikuasai oleh orang-orang Israel, dijajah oleh orang-orang Israel. Artinya penyelesaian konflik Israel dan Palestina, jika diselesaikan dengan senjata, jika diselesaikan dengan perang, maka pasti Palestina akan kalah. Secara persenjataan, secara kemampuan tempur, di atas kertas kalah, Mas Bro. Kalau meskipun dibantu oleh negara-negara sekitar, tetap saja kalah. Kita belajar dari perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia saja dengan cara perang melawan Belanda, 350 tahun Indonesia kagak merdeka-merdeka. Pangeran Diponegoro melawan Belanda, Sakti Mandraguna, pertempuran yang hebat, tetapi yang terjadi kalah. Muncul Teku Umar, terjadi pertempuran hebat, ujung-ujungnya kalah. Muncul Patimura, terjadi pertempuran hebat, ujung-ujungnya kalah. Muncul Pangeran Singosari, bertempur lawan Belanda, terjadi pertempuran yang sengit, ujung-ujungnya kalah. Tetapi ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ketika muncul Hari Kebangkitan Nasional, Dr. Sutomo, Dowes Dekker, Suryadi Suryaningrat, Setiabudi, 3 serangkai mulai melakukan terobosan-terobosan agar Indonesia merdeka, bukan diajarkan dengan perang, tetapi dicerdaskan otaknya, dicerdaskan akhlaknya, dan dicerdaskan mentalnya. Sehingga pada akhirnya timbul sebuah pemikiran yang jenius, yang brilian. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke berikrar untuk satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia.
tetap kokoh dalam lingkaran kebinekaan. Bertahun-tahun berikutnya muncullah orang-orang seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin dan kawan-kawan, sehingga atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanpa perlu berdarah-darah, tanpa perlu mengeluarkan biaya, tanpa perlu bertempur, Indonesia merdeka dengan sangat mudah. Kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan cara perang. Kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan cara menghancurkan musuh. Tetapi kemerdekaan Indonesia diraih dengan ketenangan jiwa, kecerdasan pemikiran, dan pandai memanfaatkan situasi. Saya kira rakyat Palestina pun harus belajar dari Indonesia. Negara Palestina tidak akan pernah bisa menang dengan Israel, karena secara di atas kertas kemampuan tempurnya kalah besar. Lebih baik mencari jalur diplomasi, jalur perundingan. Indonesia siap bantu, memfasilitasi, mencari cara bagaimana supaya Palestina menjadi sebuah negara. Bangsa Indonesia, negara Indonesia siap membantu apapun, asalkan Palestina mau jadi sebuah negara. Jangan selesaikan konflik Palestina ini dengan perang, tapi selesaikan konflik Palestina ini dengan ketenangan hati, kecerdasan pikiran, kualitas lisan, dan kualitas perbuatan. Yang dipikirkan jangan sekarang, bro. Yang harus kalian pikirkan adalah generasi muda Palestina di masa yang akan datang. Jadi kalau menurut saya, bukan solusi ajakan perang, bukan solusi menyumbang rakyat Palestina. Lebih baik sekarang rakyat Indonesia cepat turun, negara Indonesia cepat turun, mendesak PBB untuk segera mensahkan Palestina menjadi sebuah negara. Di situ rakyat Indonesia, negara Indonesia turun tangan, memberikan bantuan agar Palestina menjadi sebuah negara yang kokoh, yang kuat, dan disegani dunia. Ini sudah terlalu lama konfliknya, bro. Harus diselesaikan dengan cara-cara yang cerdas dan berkualitas. Dan kita punya presiden yang sangat berani, dan ini harus dimanfaatkan. Kita punya presiden yang sangat disegani, dan ini harus segera dikerjakan. Jokowi saya kira sanggup menyelesaikan konflik Palestina, Israel, dan PBB. Gak perlu pakai perang. Saya yakin, rakyat Indonesia yakin, di tangan Jokowi semuanya bisa beres. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.